Hai sahabat sejarah dan ilmu, salam sejahtera semuanya. Semoga sehat selalu ya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang kisah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah sang pemilik dua sayap di surga. Sebelum kita mulai ceritanya, mari sama-sama kita tekan tombol like, subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan sejarah dan ilmu-ilmu lainnya di channel ini. Semoga dari ilmu ini kita dapat terus memperdalam ilmunya ya. Jadi, satu-satunya sahabat Nabi yang mendapat keistimewaan mulia di surga adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah putra dari Abu Thalib yang dijuluki Zul Janahain, sang pemilik dua sayap. Ja'far adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga kakak dari Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Beliau dijuluki Ja'far et-Tayyar atau Ja'far sang burung terbang. Apa yang membuat beliau mendapat keistimewaan semulia itu? Ayo simak ceritanya. Dibesarkan oleh pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau syahid dalam perang Mu'tah pada tahun 629 awal 8 Hijriah, yaitu perang pertama kaum muslimin melawan ratusan ribu pasukan Romawi, Bizantium. Diceritakan oleh Habib Quraisy Baharun dalam Jalsah Itsnain Majelis Rasulullah bahwa Sayyidina Ja'far bertempur hingga titik darah penghabisan. Perjuangan sangat heroik hingga diabadikan dalam Sirah Nabawiyah. Ketika Zaid bin Haritsah syahid saat pertempuran itu, bendera Rasulullah yang semula dipegangnya kemudian diraih oleh Sayyidina Ja'far. Ketika memegang bendera itu, tangan kanan Ja'far putus ditebas pasukan Romawi. Namun beliau tetap berusaha menggenggam bendera Rasulullah di tangan kirinya. Ketika tangan kirinya putus, beliau merangkul bendera itu dengan kedua lengannya. Sahabat mulia ini tidak rela melihat bendera baginda Nabi terjatuh. Ja'far bertempur pantang menyerah. Terdapat 80 tusukan di tubuhnya saat mempertahankan bendera Rasulullah. Semua luka itu ada di bagian depan tubuhnya. Allah mengganti kedua tangannya dengan dua sayap di surga. Beliau dapat terbang kemana saja yang beliau inginkan. Mengapa? Karena beliau maju terus pantang mundur. Semoga Allah meridainya. Para sahabat pun memikul tubuhnya yang penuh luka itu. Minumlah air ini, kata seorang sahabat. Aku puasa, jawabnya lemah. Padahal saat itu cuaca sangat panas di medan jihad. Berbukalah hari ini dan berpuasalah di hari lain. Lukamu sangat parah, bujuk para sahabat. Saat menjelang wafatnya, Ja'far bin Abi Thalib justru berkata, aku ingin berbuka di surga. Dan beliau pun akhirnya berbuka di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk bersama para sahabat di Madinah tiba-tiba menengadahkan wajahnya ke langit dan menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya juga menyertaimu. Beliau kemudian terlibat dalam pembicaraan. Para sahabat yang menyaksikan peristiwa itu terdiam, menundukkan kepala. Salah seorang dari mereka kemudian bertanya, Ya Rasulullah, siapakah yang engkau ajak bicara? Ja'far bin Abi Thalib datang mengunjungiku bersama jutaan malaikat. Allah mengganti kedua tangannya dengan dua sayap. Ia dapat terbang kemanapun ia suka di surga, jawab Nabi. Perhatikanlah, Allah telah memerintahkan untuk mengawalnya ke surga, namun ia merindukan nabinya. Ia ingin menemuinya lebih dahulu. Surga dan segala kenikmatannya tidak melalaikannya dari nabi kecintaannya. Aku ingin mengucapkan salam kepada kekasihku. Aku ingin berada dekat dengan nabiku. Aku ingin melihat baginda Rasul yang melaluinya aku memperoleh hidayah, kata Ja'far. Ruhnya datang ke Madinah mengunjungi Nabi dan mengucapkan salam kepada beliau. Sebab, memandang wajah Nabi dapat membuat hatinya menjadi tenteram. Begitulah kecintaan para sahabat kepada Rasulullah yang mulia. Lalu bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Semoga kita semua tetap mencintai baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hayat. Amalan Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Amalan Ja'far bin Abi Thalib. Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri menceritakan amalan Sayyidina Ja'far dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriyah. Amalan ini patut kita jadikan pelajaran dan hikmah berharga. Diriwayatkan dari Ali bin Husain, dari kakeknya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, 4 hal yang apabila ada pada diri seseorang maka Islamnya telah sempurna meskipun dari kepala sampai telapak kaki terdapat kesalahan-kesalahan dosa. 4 hal itu adalah jujur, syukur, malu dan berakhlak baik. Diceritakan bahwa Ja'far et-Tayyar bahwa semasa hidupnya beliau tidak pernah berbohong. Ketika beliau meninggal dunia, Allah memberinya 2 sayap hijau yang dipenuhi dengan intan dan mutiara yang dapat ia gunakan untuk terbang bersama para malaikat. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Hai Ja'far, hai anak Abu Thalib, dengan amalan apa kamu bisa mencapai tingkatan kemuliaan ini, diberi 2 sayap oleh Allah?" Ja'far menjawab, "Aku tidak tahu. Hanya saja aku menghindari 3 hal pada waktu masa kekufuran dan keislaman." Rasulullah bertanya, "Apa 3 hal itu?" Ja'far menjawab, "Aku tidak berbohong, tidak berzina dan juga tidak pernah mabuk pada masa kekufuran dan keislaman." 3 hal itu memang haram pada masa keislaman. Lantas atas dasar apa kamu menghindari 3 hal tersebut pada masa kekufuran? Tanya Rasulullah. Ja'far menjawab, "Aku berpikir dalam hal berbicara bahwa orang yang berbohong dalam bicaranya maka ia adalah orang yang dicurigai di kalangan masyarakat dan ia akan merasa malu jika ketahuan bohong. Oleh karena itu, aku menghindari berbohong. Aku berpikir dalam hal perzinahan bahwa misalnya orang yang berzina dengan istriku, putriku atau saudariku maka orang itu telah melukaiku dan aku tidak akan memaafkannya. Begitu juga jika aku berzina dengan wanita lain maka orang lain pun tidak akan memaafkanku. Maka menghindari perzinahan. Adapun aku enggan mabuk maka aku tahu kalau orang-orang pasti menginginkan akal yang mereka miliki bisa senantiasa bertambah kualitasnya. Sedangkan orang yang mabuk pasti kehilangan kesadaran akalnya, berbicara sembarangan, dan ditertawakan orang banyak. Maka dari itu aku menghindari mabuk." Kemudian malaikat Jibril datang dan berkata kepada Rasulullah, "Ja'far benar. Allah memberinya 2 sayap karena ia menghindari 3 hal tersebut." Semoga kisah ini menjadi iktibar bagi kita untuk meneladani para sahabat. Dan itu saja ilmunya untuk hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat. Jadi seperti biasa sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan sejarah dan ilmu-ilmu lainnya di channel ini. Terima kasih banyak.